Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Yuyun Maryuningsih, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teknik penulisan proposal skripsi, serta Bapak Ibu yang menyaksikan video ini yang saya hormati pula. Perkenalkan, saya Agus Romadhoni, mahasiswa PJJ Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A30 dengan nomor induk mahasiswa 22811314880. Presentasi ini akan saya sampaikan secara runtut, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, hingga metode penelitian yang saya gunakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada latar belakang penelitian saya itu menekankan pada pendidikan Al-Quran yang dirasa sangat penting dalam mencetak atau membentuk generasi religius sejak usia dini. Ya, pendidikan Al-Quran merupakan aspek fundamental dalam pembentukan karakter anak sejak usia dini. Kemampuan membaca lancar Al-Quran dengan benar, lancar sesuai tajwid itu adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, di TPQ Rodatul Falah itu menggunakan metode qiraati dalam pendidikan Al-Quran dengan cara tanpa ejaan dalam mempelajarinya. Observasi peneliti awal itu menemukan ataupun menemukan masalah utama dari metode tersebut. Yang seharusnya kalau metode qiraati itu tanpa mengeja dalam membacanya, akan tetapi masih ada atau terdapat santri di lembaga tersebut dalam membaca Al-Quran itu dengan cara mengeja. Nah, setelah ada masalah tersebut, penelitian ini sangat penting karena apa? Karena perlu evaluasi efektivitas ya metode qiraati tersebut ya tanpa ejaan dalam meningkatkan kemampuan membaca lancar Al-Qur'an. Ya, saya ulangi lagi ya, kebutuhan kenapa peneliti ini sangat penting karena dalam metode qiraati itu tanpa mengeja dalam membacanya, akan tetapi di TPQ Rodatul Falah masih ada santri yang membaca dengan cara mengejanya. Setelah ada permasalahan tersebut, maka peneliti memfokuskan pada 3 pertanyaan yang harus diuraikan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode qiraati tanpa ejaan di TPQ Rodatul Falah tersebut, kemudian apa kendala yang dihadapi guru dan santri dalam pembelajaran qiraati tersebut, terus apa strategi guru dalam membantu santri agar dalam membaca Al-Quran tersebut dengan lancar tanpa mengeja sesuai dengan tuntutan qiraati yang ada. Tujuan dan manfaat penelitian ini itu pada segi tujuan yang pertama itu mengetahui apakah penerapan metode qiraati tanpa ejaan tersebut. Ya, tujuannya itu mengetahui penerapan metode qiraati tersebut ya, apakah tanpa ejaan ya atau tidak. Kemudian mengidentifikasi kendala yang ada sampai-sampai ada kenapa di situ ada yang masih mengeja dalam membaca
Al-Quran dan strategi apa yang dilakukan guru dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian manfaat penelitian ini itu mempunyai dua manfaat. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritisnya itu apa? Yaitu sebagai pengembangan penelitian pendidikan Islam pada umumnya. Yang manfaat praktis itu sebagai panduan bagi guru dan lembaga TPQ tersebut supaya nanti dalam mengimplementasikan metode Qiroati tanpa ada yang membaca mengeja di TPQ tersebut. Dari rumusan masalah yang ada, peneliti menggunakan landasan teori di pembahasan bab 2 yaitu yang pertama metode Qiroati. Landasan teori tersebut akan dikupas secara mendalam ya bagaimana metode tersebut membaca langsung tanpa mengeja. Kemudian prinsip pembelajarannya seperti apa? Ya, yang di situ pastinya ada ya prinsip pembelajaran tanpa mengeja itu sudah tertuang di metode Qiroati tersebut. Terus peran TPQ dalam pendidikan Al-Quran. Itu landasan teorinya. Setelah mengetahui landasan teori, peneliti mengkerangkakan konseptual pada penelitian ini, yaitu dimulai dari input, proses, faktor, dan output. Inputnya itu meliputi kondisi awal santri, ya, itu pengalaman guru dan sarana yang terdapat di TPQ tersebut. Kemudian proses, ya, proses itu meliputi penerapan Qiroati yang tanpa ejaan, kemudian strategi guru dan faktor yang menyebabkan itu semua itu apa? Di situ ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Kemudian hasilnya untuk apa atau output dari penelitian ini itu supaya apa? Supaya kemampuan membaca lancar Al-Quran terpenuhi dan menciptakan karakter Qurani bagi anak usia dini. Pada penelitian ini, saya peneliti itu menggunakan metode penelitian jenis penelitian kualitatif atau studi kasus. Kemudian pendekatan yang peneliti lakukan yaitu pendekatan positivisme. Yaitu di mana cara pandang dalam penelitian yang mengakui bahwa realitas itu ada, akan tetapi manusia tidak dapat mengetahui secara sempurna dan mutlak. Lokasinya terdapat di TPQ Rodotul Falah Gendoang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sedangkan untuk waktunya itu dimulai dari persetujuan atau ACC judul dimulai dari pertengahan Oktober sampai bulan Desember tahun 2025. Dalam penelitian ini, subjek yang peneliti gunakan atau tujuh yaitu guru atau ustadz-ustadzah di TPQ tersebut, kemudian santri dan kepala TPQ Rodotul Falah. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan itu meliputi observasi, ya, kemudian wawancara mendalam terkait permasalahan yang ada, ya, baik pada guru, santri, dan kepala TPQ Rodotul Falah. Kemudian dalam teknik pengumpulan data itu ada dokumentasi meliputi jilid yang digunakan, prestasi, atau faktor penunjang yang lainnya. Dalam menyusun penelitian ini, supaya penelitian ini menjadi sebuah penelitian yang valid, peneliti itu menggunakan analisis data Mills and Huberman, yaitu dimulai dari reduksi data, kemudian display data,
dan penarikan kesimpulan. Nah, supaya penelitian ini menjadi peneliti yang sahih ataupun valid, peneliti menggunakan uji keabsahan dengan member check, perdeferring, dan audit trail. Ya, demikian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif, terutama dalam meningkatkan kemampuan pembelajaran Al-Quran dengan metode qiraati tanpa ada ejaan di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu dan seluruh pihak yang telah memberi bimbingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.